Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-200. Fa'idha qadaitum, apabila kalian sudah menyelesaikan manasikakum kepada manasik ibadah haji, sudah selesai di Arafah, fadhkurullah, maka setelah wukuf maka banyaklah berzikir siapa kalian, menyebut mengingat Allah kepada Allah, kadzikrikum, sebagaimana kalian banyak menyebut bercerita aba'akum kepada kelebihan nenek moyang kalian, aw asyadda dzikra, bahkan selesai wukuf di Arafah itu yang diperbanyak harus makin banyak berzikir. Selesai haji umrah banyak berzikir, jangan terlalu banyak menceritakan sesuatu yang kurang bermanfaat, apalagi kalau akan melahirkan ketersinggungan bagi orang yang lain. Ketika kita berlebihan menceritakan keberhasilan keluarga kita sendiri di hadapan orang yang mungkin banyak membutuhkan bantuan, khawatir perasaan dia tersinggung. Harus banyak berzikir, lebih banyak dari kalau kita bercerita. Lebih asik dari kalau kita bercerita tentang kelebihan keluarga kita. Aw asyadda dzikra. Jadi zikir itu pada dasarnya tidak ada batasan. Batasan itu bagi orang yang membutuhkan batasan. Angka zikir itu 33 bagi orang yang membutuhkan angka. Bagi orang yang tidak membutuhkan angka seperti Nabi pribadi, tidak pernah dihitung-hitung. Pagi, qiyamau wa qu'uda, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, berjalan, dan lain sebagainya. Faminan nas, maka yaitu di antara manusia, jar majrur, khabar muqaddam, man adapun orang. Yaqulu, yang berdoa, siapa man, ada di antara orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini di antara perbedaan dulu hajinya umat Islam dengan yang bukan. Orang kafir Quraisy dulu kalau haji habis wukuf di Muzdalifah, kalau kita kan di Arafah, mereka berdoa minta kebahagiaan dunia saja. Atina fid dunya. Akhirnya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka di akhirat tidak mendapatkan sesuatu. Dia tidak menanam padi yang tumbuh rumput. Kalau dia menanam padi minta sesuatu untuk kepentingan akhirat, maka kepentingan dunia akan mengikut di belakangnya. Yang bagus adalah keseimbangan seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu doa seperti diabadikan di dalam Al-Baqarah ayat berikutnya dari 200 sampai ayat berikutnya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta di dunia kita hasanah baik,
lancar dan diridhoi oleh Allah. Wa fil akhirati hasanah, demikian juga urusan akhirat baik, lancar dan diridhoi oleh Allah. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari apa saja yang membuat hidup kita tidak tentram, apalagi sampai tergelincir masuk ke neraka. Itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-202 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Adapun mereka, lahum yaitu bagi mereka, nasibun adapun bagian mimma dari sesuatu, kasabu yang ikut andil melakukan, ikut berperan siapa mereka. Peran melalui pemikiran, usaha, tenaga, waktu, apa saja itu semua ada nilainya. Jadi mohon maaf, maklar kebaikan itu dapat pahala. Jadi wallahu dan hal adapun Allah sari'ul hisab, yaitu sangat cepat menghisapnya. Dalam pengertian sebagaimana cepatnya Allah memberikan pahala, memberikan azab, memberikan kehidupan, demikian juga mematikan, mengazab, Allah itu maha cepat. Apa yang dimaksud mendapatkan bagian dari maklar kebaikan itu? Misal contoh, ada orang punya dana lalu kita bantu salurkan untuk sesuatu kebaikan, maka dua-duanya semua orang yang ikut andil itu melahirkan kebaikan. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki bertanya, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata abi, wafat siapa ayahku. Kalau bisa, ini mohon maaf ya, mungkin lain daerah, kalau bisa wafat, jangan disampaikan mati. Mati itu sebenarnya artinya bangkai. Jadi mohon maaf, mungkin bahasa yang perlu kita pakai itu adalah wafat. Wafat itu insya Allah oleh Allah akan diberikan pahala yang banyak, paling tidak dibalas sesuai amalnya. Jadi wafat itu sepertinya lebih perlu kita pakai daripada misal si A, si fulan mati, misal fulana mayitah, karena mati itu sebenarnya artinya bangkai. Atau ya kita tidak menyalahkan, supaya jadi pelajaran bahwa apabila hidup kita kurang bermanfaat, maka sama saja bangkai hidup, artinya masih hidup tapi sudah menjadi bangkai. Apalagi memang waktu hidup kita kurang bermanfaat dan malah menjadi musibah bagi orang lain, sebagaimana bangkai. Bangkai itu di mana ada bangkai, disitulah ada hawa, kabar buruk dan lain sebagainya. Anna rajulan, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata wafat abi, siapa bapakku, walam yahuj, dan belum laksanakan ibadah haji. Afa ahujju anhu, apakah aku diperkenankan untuk haji sebagai badal pahalanya untuk orang tuaku yang sudah mendahuluiku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka menjawab siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi menjawab dengan pertanyaan balik. Kenapa Nabi ingin mengajak semuanya berpikir, atau setidaknya pertanyaan ini bisa lebih meyakinkan dan lebih mendalam, lebih masuk, lebih berkesan bagi yang bertanya. Nabi malah bertanya, laukana ala abika dainun, bagaimana pendapatmu kalau orang tuamu, laukana andai saja ada, ala abika yaitu kewajiban atas ayahmu, dainun apa hutang, isimnya kana, ala abika jar majrur khabarnya kana. Bagaimana kalau ayahmu ternyata punya hutang, faqadaitahu, apakah kamu berkenan membayarnya? Tentu Nabi. Nah,
Amaka nadzalika yajzi, apakah ketika kamu membayar hutang atas nama orang tuamu itu juga mewakili? Qala na'am, tentu Nabi. Qala, Nabi melanjutkan, fadainullah, maka adapun hutang orang tuamu kepada Allah, ahaku, yaitu lebih berhak, ayyuqdha, untuk dibayar. Sengaja atau tidak sengaja mesti dicicil, kalau bahasa kita dibayar. Qala fahalli min ajrin, diangsurlah. Qala fahalli min ajrin, lalu orang itu bertanya lagi, baik Nabi, kalau begitu izinkan kami bertanya lagi. Fahal, maka apakah? Li, yaitu bagi aku, keluarganya, anaknya, atau orang lain yang bisa membantu kebaikan orang lain. Min ajrin, dari pahala ketika aku menghajikan, aku bantu bayar agar orang tua bisa haji meskipun badal, dibadalkan, diganti oleh orang lain pahalanya untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat atau bapakku yang sudah wafat. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah meyakinkan diantaranya dengan menurunkan Al-Quran atau Nabi membacakan Al-Quran. Memang sebab turunnya ayat itu bermacam-macam. Lalu Nabi membacakan Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 202 materi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ini mohon maaf, apa saja perantara peran kebaikan itu dapat pahala. Jadi berperanlah kita menjadi ikut andil di dalam setiap kebaikan. Wallahu sari'ul hisab. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Peran sekecil apapun, kalau itu kebaikan, maka kita akan dapat nilai kebaikan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menutup ayat surah Al-Baqarah ayat 202 ini dengan ayat wallahu, dan adapun Allah sari'ul hisab, yaitu cepat menghisapnya. Yang ke surga ya cepat ke surga, yang ke neraka cepat juga. Nah, ada saran dari pengarang tafsir Al-Qurtubi ini, kultu wal kullu muhtamil. Penjelasan penafsiran ayat wallahu sari'ul hisab ini banyak sekali. Fayakhudhu al-abdu li nafsihi, maka akan menyiksa, memeriksa, menyiksa, menghukum. Al-abdu menilai, akan menilai al-abdu, siapa seseorang, li nafsihi, untuk dirinya, fi takhfifil hisabi, di dalam rangka meringankan hisabnya seorang hamba tersebut, fi takhfifil hisabi anhu bil a'malis salihah, dengan amal-amal yang saleh. Jadi kalau pingin hisabnya diringankan oleh Allah besok, perbanyak di sisa umur seperti ini kita melakukan amal-amal yang soleh. Itu satu. Keduanya, sering hisab. Kalau kita sekarang sering menghisab diri, sering menilai diri kita sendiri, maka insya Allah bahasa, mudah-mudahan tidak salah paham, maka insya Allah Allah besok tidak perlu menghisab kita, atau setidaknya tidak seberat hisab orang yang tidak pernah menghisab dirinya waktu hidup. Jadi apabila kita sering menilai diri kita sendiri, maka insya Allah kita lebih hati-hati, dan Allah tidak perlu besok menghisab kita, karena kita sudah terbiasa menghisab diri waktu di dunia. Itu bahasa, mudah-mudahan tidak salah paham. Wa innama yukhafful hisabu fil akhirah. Hisab itu diringankan di akhirat, alama hasaba nafsahu fid dunya, menurut bagaimana cara kita sering menilai diri kita di dunia. Detik per detik sebelum tidur kita ingat-ingat, dari pagi sampai sore kita udah melakukan perbuatan sesuatu yang kurang baik apa, segera kita tutupi dengan kebaikan. Penjelasan seperti ini diantaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu juz 2 mulai dari halaman 427 di sebelah kiri, mulai dari tengah sampai 433 di sebelah kiri juga.
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita sering-sering menilai diri kita dengan harapan mudah-mudahan Allah besok meringankan ketika Allah menilai kita. Rabbi hasibni hisabai yasira. Ya Allah, mudah-mudahan kau besok memeriksa aku dengan seringan-ringannya. Ini ada cerita kecil waktu kami pertama mau haji. Waktu itu mohon maaf kami ditanya, mana tas besarnya? Setiap orang haji itu kan dikasih tas besar untuk dibawa pulang pergi ketika berangkat haji. Maka kami nggak bawa itu tas, ada kresek hitam. Ditanya oleh petugasnya, kami pakai sandal jepit, pakai sarung putih, baju putih, peci putih, sandal jepit, kresek hitam. Seingat kami itu begitu sampai di Bekasi ditanya oleh petugasnya, mana tas hitamnya, tas besarnya? Kami jawab, Rabbi hasibni hisabai yasira. Mohon maaf Bapak, kami tidak bawa tas besar, dengan harapan mudah-mudahan perjalanan kami ketika mulai berangkat sampai pulang ringan, tidak banyak diperiksa. Lalu petugas itu senyum, dan sampai sekarang beliau selalu ingat itu, Rabbi hasibni hisabai yasira, karena kok ada orang berangkat haji cuma pakai sandal jepit, pakai sarung, pakai kresek hitam. Demikian, karena ya kalau mau pergi kemana silakan bawa tas besar kalau memang harus, siapa tahu kalau pulang bisa dititipi orang atau dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa kemana-mana itu jangan memfokuskan tas besar bawaannya, karena nanti akan melahirkan pertengkaran biasanya suami istri. Ketika kita sibuk dengan mengawal tas kita, isinya takut hilang dan lain sebagainya, dan badan kita capek karena kita harus mengangkat tas ke sana kemari meskipun masih ada petugas. Jadi intinya itu hanya bepergian di dunia. Bagaimana ketika kita harus bepergian di akhirat? Kalau perlu hal-hal yang berat itu bagaimana caranya supaya ringan, maka kita bisa sebagian untuk kebutuhan kita, sebagian kita infakkan, kita amalkan, sebagian untuk suatu yang bernilai ibadah. Dengan demikian insya Allah meringankan beban kita dan kita tinggal menerima uluran pahala di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.